إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Jumat Masjid Al-Ikhlas Gayam Sukoharjo yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada yang hak untuk diibadahi selain Dia. Tidak ada yang pantas untuk kita serahkan hidup mati, solat, penyembelihan kurban, isti'anah, isti'adzah, doa, tawakal, kecintaan kita dan berbagai macam-macam ibadah yang lain. Tiada yang berhak untuk menerimanya, untuk kita serahkan kepadanya selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan tauhid dan mewafatkan kita juga di atas Islam dan tauhid. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Di mana dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu kaum jahiliyah mereka mutafarriqin, berpecah belah. Lalu dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bersatu padu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fanqadhakum minha. Allah juga ingatkan dahulu kamu sudah berada di tepi jurang neraka. Lalu dengan sebab perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Maka dakwah Islam adalah dakwah rahmatan lil alamin. Maka dari itu sebagai penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pun juga menyayangi umat manusia, menginginkan agar orang yang tadinya dalam keadaan kafir menjadi beriman, orang yang tadinya dalam keadaan musyrik kemudian bertauhid, orang yang tadinya dalam keadaan maksiat menjadi taat, orang yang tadinya soleh kemudian bisa mensolehkan orang lain, dan begitu seterusnya dan sebagainya. Salawat dan salam juga terlimpah pula untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai berakhirnya dunia ini nanti. Kita lanjutkan pengajian rutin kita, kitab Riyadhus Shalihin kalau tidak salah. Dahulu sampai hadis yang keempat, bab yakin dan tawakal. 4 dan 6 kayaknya kalau saya tidak salah ingat. Jadi belum selesai ya bab yakin dan tawakal. Saya kira tadi bab istiqomah. Terus saya ingat kayaknya dulu terakhir saya membahas hadis tentang akan masuk surga kaum yang hati mereka itu seperti hati burung. Terus hadis yang kedua, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Terakhir itu nggih. Ya berarti bab yakin tawakal belum rampung. Ya, tadinya saya mau nyampaikan bab istiqomah. Lah dilanjutkan atau ganti bab? Dilanjutkan ya. Hadis yang kelima. An Jabir radhiyallahu taala dari sahabat Jabir semoga Allah meridhoinya, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia ikut berperang bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Terus qibala Najd, yaitu mengarah ke Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang tentunya, ia pun ikut kembali bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Fa adrakathumul qailah. Nabi dan pasukannya sampai waktu untuk qailulah. Waktu untuk qailulah yaitu waktu untuk istirahat siang sebelum duhur. Fi wadin kathiril idah. Saat tiba waktu untuk istirahat siang atau qailulah, beliau bersama para sahabat itu berada di lembah yang banyak pohon berduri. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun untuk istirahat. Wa tafarraqan nasu yastadilluna bisyajar. Para sahabat pun mereka berpencar mencari tempat berteduh dengan pohon. Maksudnya nyari pohon yang bisa dipakai untuk berteduh. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun istirahat di bawah pohon samurah, yaitu pohon yang besar di antara pohon-pohon berduri tadi. Fa'allaqa biha sayfahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan pedangnya pada pohon tersebut. Wa nimna naumatan. Dan kita pun tertidur sejenak. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Wa idza indahu a'rabiyyun, sedangkan di sisi beliau ada seorang Arab Badui, Arab gunung, Arab desa. Faqal, Nabi mengatakan, inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naimun. Sesungguhnya orang ini dia mengambil pedangku saat aku sedang tidur. Fastayqattu wa huwa fi yadihi sultan. Maka ketika aku bangun, pedang itu ada di tangannya dalam keadaan terhunus. Diacungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, ia katakan, man yamna'uka minni? Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa menghalangimu dariku? Kalau aku bunuh kau, siapa yang bisa menghalangi? Si Badui tadi nantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan pedang terhunus, ya bisa saja dia sabetkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi seperti ini, ya umumnya manusia kan takut, gemetar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyampaikan Allah, Allah, Allah. Ya. 3 kali Nabi menyebut nama Allah, 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 Allah. Walam yu'aqibahu wa jalasa. Nabi tidak menghukum orang itu dan duduk. Dalam suatu riwayat Jabir berkata, kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Dhatur Riqa. Dhatur Riqa yaitu disebut perang Dhatur Riqa karena mereka membalut
telapak kaki mereka itu dengan kain, sehingga perang yang mana pasukan itu kaki-kaki mereka berbalutkan kain, saking ya kondisi yang menjadikan seperti itu, entah karena saking panasnya atau entah karena memang medannya yang sangat terjal, sangat susah sampai dibalut kaki mereka. Nah, itulah perjuangannya sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Fa idza ataina ala syajaratin dhalilah taraknaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sampai di suatu pohon yang rindang, kita biarkan pohon itu untuk dipakai istirahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteduh di bawahnya. Faja'a rajulun minal musyrikin, lalu datang seorang lelaki musyrik, wa sayfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqan bisyajarah. Padahal pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergantung di pohon. Fakhtaratahu, maka ia hunuskan pedang itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Takhafuni, kamu takut kepadaku? Qala la, tidak. Faman yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Kalau aku berniat jahat kepadamu, itu siapa yang bisa menghalangimu dari aku? Allah, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Allah. Fasaqata as-sayfu min yadihi. Ya. Ketika Nabi sallallahu jawab Allah, pedang itu jatuh dari tangan orang tersebut. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa. Lantas Nabi mengambil kembali pedang beliau. Beliau katakan, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Dibalas oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu ia berkata, kun khaira akhidin, ya, jadilah engkau orang yang memberikan balasan yang terbaik. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi tanya, kau mau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwa aku utusan Allah? Ia jawab, tidak. Walakinni u'ahiduka an la uqatilak, akan tapi aku berjanji kepadamu, aku tidak akan memerangimu. Wala akunu ma'a qaumin yuqatilunak, dan aku tidak akan membersamai suatu kaum yang memerangi kamu. Fa khalla sabilahu, maka Nabi SAW bebaskan ia. Fa ata ashabahu, lalu ia kembali kepada kaumnya, datang kepada sahabat-sahabatnya. Ji'tukum min indi khairin nas, orang itu katakan kepada teman-temannya, aku datang kepada kalian dari sebaik-baik manusia. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan manfaat. Di antaranya adalah syaja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa mengetahui keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tegarnya hati beliau di hadapan keadaan yang mencekam ataupun menakutkan. Ini menunjukkan sidqu tawakkulihi 'ala Allah taala. Penyerahan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul benar. Ya. Kalau memang seorang itu betul-betul tawakal kepada Allah, dia akan manut apa yang menjadi kehendak Allah. Dan pasti Allah tidak akan membiarkan hamba yang bertawakal kepadanya. Karena Allah yang telah memberikan janji, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mencukupinya. Cuman pertanyaannya, ketika seseorang ketawakalannya tidak jujur, tidak benar kepada Allah, ini masanya di sini. Kita itu masih kurang ketawakalan kita. Kejujuran kita dalam berserah diri kepada Allah itu masih kurang. Contoh yang real saja, ketika kita sakit, apa yang kita lakukan?
Apakah langsung kepada Allah atau kepada manusia dulu? Pada manusia tak? Nyari dokter sana sini sampai mungkin setelah nyampe 30 dokter sudah mentok, baru berdoa kepada Allah, baru minta kepada Allah. Tawakalnya kepada dokter, kepada obat, bukan pertama kalinya kepada Allah Subhanahu. Allah hanya yang akhir saja. Kalau seandainya segala usaha manusiawi sudah mentok. Satu contoh saja itu, belum contoh-contoh yang lainnya. Terus apa faedah lain yang bisa kita ambil? Hubbur Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lil jihad fi sabilillah. Kecintaan Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kaum yang tidak takut mati. Justru mereka itu malah memburu kematian. Karena mereka yakin, ini loh, yakin dan tawakal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena mereka yakin perang itu tidak mendekatkan kepada kematian, dan di rumah atau tidak dalam keadaan berperang pun juga tidak menjauhkan dari kematian. Kalau yakin dan tawakalnya sudah seperti itu, maka Masya Allah, mereka tidak takut berperang. Karena apa? Dengan perang itu nggak menjadikan orang terus mati. Sebab kan setan membayang-bayangi kalau perang itu kan identik dengan kematian. Padahal sudah berapa puluh atau mungkin sudah berapa ratus kali Khalid ibn Walid itu perang. Ya, sudah berapa kali. Tapi apakah beliau wafat di medan perang? Ternyata tidak. Dalam suatu peperangan dengan bangsa Romawi, ketika menghadapi ratusan ribu pasukan Romawi, Khalid ibn Walid itu bisa menerobos barisan musuh dari depan sampai ke belakang, ke tendanya musuh, balik lagi. Ya, tentara-tentara muslim yang lain mau mengikuti Khalid bin Walid itu tidak sanggup. Mungkin ketika seorang berperang hadapi 1-2 orang aja sudah mungkin seri itu ya. Ya. Atau mungkin malah mundur karena kewalahan. Tapi ini Khalid bin Walid berhasil menerobos barisan musuh sampai ke belakang, balik lagi, menunjukkan keberaniannya dan cintanya para sahabat itu dengan kesyahidan. Kalau mereka mati, ya mati syahid karena berjihad menegakkan kalimat Allah. Kalau mereka hidup dalam keadaan mulia. Ya, mau apa? Mau hidup selamanya di dunia? Tidak mungkin. Kita nggak akan mungkin hidup selamanya di dunia. Pilihannya cuma 2, hidup mulia atau mati. Dan mati itu dalam keadaan apa? Terpuji atau tercela. Ya. Hidup dalam keadaan terpuji, mati pun dalam keadaan terpuji. Maka Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, iman kita nggak akan sempurna kalau kita tidak mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman kita nggak akan sempurna kalau kita nggak mencintai jihad di jalan Allah. Jangan cuma difahami jihad itu perang tok. Tidak benar. Bahkan termasuk tanda kemunduran umat Islam itu meninggalkan jihad. Idza tabaya'tum bil 'inah, jika kamu berjual beli dengan sistem inah, sistem riba. Wa akhadtum aznabal baqar, kamu rela dengan
peternakan. Ya. Jadi memegang ekor-ekor sapi itu ya senang dengan peternakan. Ya. Wa raditum bizzar, kamu ridho dengan cocok tanam, pertanian. Wa taraktumul jihad, orang itu kalau sudah cinta dunia ya, dia berbisnis ya, dengan uang riba atau disibukkan dengan bisnis-bisnis yang riba, disibukkan dengan kehidupan duniawi, dengan peternakan, dengan pertanian, udah nanti dia tidak akan memperdulikan selain pada dirinya sendiri dan dunianya. Maka orang yang seperti ini ya, kamu tinggalkan jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dullan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menguasakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'u ankum hatta tarju ila dinikum, tidak akan Allah cabut kehinaan dari umat Islam itu. Sampai kapan? Kamu kembali kepada agama kamu. Alias apa? Meninggalkan riba, ya, pertanian, peternakan dan sebagainya itu hanya sebagai wasilah, sarana, bukan tujuan, dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumusnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau umat Islam ingin jaya. Ya. Kita sebagai umat Islam harus senang cinta kalau Allah Rasul itu yang paling mulia di dunia ini. Karena siapa yang tidak senang dengan kemajuan dan kejayaan Islam, maka itu tanda orang munafik. Kalau sampai dengan kemajuan Islam tidak senang, wah bahaya ini kalau Islam ini maju. Harus dibendung, harus dihalang-halangi. Itu tanda orang munafik. Tidak senang dengan kemajuan Islam, senang dengan kemunduran Islam, bekerja sama dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Itu tanda orang munafik, nifaq i'tiqad. Ya, itu tanda orang munafik, nifaq i'tiqad, nifaq keyakinan yang menyebabkan dirinya kafir, keluar dari Islam. Karena kalau seorang itu Islamnya benar, imannya benar, pasti akan senang dengan kemajuan Islam, akan senang Allah dan Rasul itu dimuliakan di muka bumi ini. Karena langit bumi itu siapa yang punya? Allah yang punya. Kemudian Allah mengutus Rasul Muhammad SAW ke muka bumi ini supaya apa? Kalimat Allah yang mulia. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya membawa agama yang hak. Ya, Rasul bil huda wa dinil haq, membawa petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Supaya apa? Dengan Islam ini Allah Subhanahu wa taala menangkan di atas agama-agama yang lain. Itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Membawa hidayah dari Allah, mengajari umat manusia yang tadinya mereka tersesat dari jalan yang benar agar kembali ke jalan yang lurus. Itu tujuan Allah menciptakan mereka. Dengan diutusnya Rasul, mengingatkan mereka, apa tujuan kalian hidup di dunia ini? Apa kewajiban kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, beri rezeki kalian, mengatur seluruh kehidupan kalian? Diingatkan oleh Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walau karihal kafirun, meskipun orang kafir enggak senang. Dan memang dari dulu memang seperti itu, orang kafir enggak akan senang.
Kalau umat manusia itu kembali kepada Allah, kalau umat manusia itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan mereka, orang kafir nggak akan senang, ya, nggak akan senang. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, meskipun orang musyrik tidak senang, meskipun orang munafik tidak senang, Allah tetap akan menjadikan agamanya ini pasti menang. Itu janjinya Allah. Dan siapa yang siap untuk melawan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah sudah memberikan janji seperti itu, maka tidak ada hal yang akan menjadikan umat Islam itu kembali kepada kejayaan di masa-masa lalu selain sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah taala, la yasluh akhir hadil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir umat Islam ini hingga mereka mengikuti apa yang dahulu umat-umat sebelum kita itu mereka baik, ya. Allah muliakan mereka itu dengan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengirim pasukan perang, beliau salah satu pesan yang beliau sampaikan kepada pasukannya bahwa kalian dimenangkan Allah itu bukan karena jumlah yang banyak, bukan karena persenjataan yang lengkap, bukan. Kalau seandainya kemenangan itu ditentukan dengan personil dan kelengkapan senjata, orang-orang kafir jauh lebih banyak dari kaum muslimin. Dan begitulah sejarah, setiap kali peperangan terjadi antara muslimin dengan kafirin, jumlah mereka tetap lebih banyak, persenjatanya tetap lebih lengkap, lebih canggih daripada kaum muslimin. Bukan itu kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan takwanya kalian, dengan imannya kalian Allah akan menolong kalian. Karena kalau kalian sama dengan mereka, ya, kalau kalian keadaannya sama seperti mereka, ya, kalian pasti kalah. Kalau kalian nggak punya iman, nggak punya ketakwaan kepada Allah, kalian pasti kalah. Karena apa? Ya, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau hambanya tidak mau tunduk kepada Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa berjihad itu atau mujahadah itu ada dua. Mujahadah mungkin nanti ada babnya tersendiri, kita belum bahas ya bab mujahadah. Ya, ada mujahadah itu berjuang mengendalikan diri sendiri, melawan diri sendiri. Yang kedua mujahadah melawan orang lain. Mujahadah melawan diri kita sendiri ini yang paling berat. Ya, jihad melawan diri kita sendiri yang paling berat. Dan kita belum akan bisa melawan orang lain kalau diri kita sendiri belum kita tundukkan. Susah mau jihad melawan orang lain kalau terhadap diri sendiri kita belum bisa menundukkan. Untuk dua hal, melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita untuk taat kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, berat kita mujahadah melawan orang lain. Nah, orang lain di sini maksudnya siapa? Ya, orang-orang yang musuhi Islam dan kaum muslimin. Melawan orang lain itu dengan dua pula, al-ilmu wal bayan, al-qital was sinan. Yaitu dengan ilmu dan penjelasan. Ini ketika kita menghadapi melawan orang-orang munafik, kita pakai hujjah, kita pakai dalil ketika menghadapi orang-orang munafik. Karena orang munafik itu mereka hidup bersama umat Islam, tapi omongannya itu selalu menyakiti umat Islam. Intisabnya mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Contoh di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini nggak apa-apa tuh saya panjang dan lebarkan. Tadinya ya mau beberapa hadis, tapi kalau sudah begini terlanjur. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW pada waktu perang Tabuk, ini ada dua kejadian. Yang pertama yang kita ketahui loh ya, yang kita ketahui. Yang pertama ada orang munafik yang di suatu majelis, ini perang loh,
Maksudnya ketika itu dalam peristiwa perang Tabuk. Kalau yang ini sepertinya setelah pulang. Ya. Kalau kasus yang lain ketika berangkat. Jadi orang-orang kafir kan biasa mereka ngobrol-ngobrol. Ada majelis, kan ada majelis ngopi, ada majelis ghibah, ada majelis ilmu, ada majelis apa lagi? Ya, banyak majelis. Nah, ini majelis orang-orang munafik. Ya. Mereka ngomong, ada di antara mereka yang menyampaikan, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula." Kita itu tidak pernah melihat, kita nggak pernah lihat semisal mereka, para ahli Quran kita itu, ya, arghabu butunan, paling buncit perutnya, wa akdzabu alsinan, paling dusta lisannya, wa ajbanu 'indal liqa, dan paling pengecut ketika menghadapi musuh. Biasanya majelisnya orang-orang munafik itu kan ya sengelek-elek gitu tuh. Nah, yang dielek siapa? Ya Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Mereka ngomong kayak begitu tuh ya los gitu aja. Ya memang sifatnya orang munafik ya seperti itu. Kayak nggak enek saringnya gitu loh. Ngomong seperti itu kan berat nggak itu? Hah? Nuduh Nabi dan para sahabat kayak begitu. Bahkan mungkin malah mereka sendiri yang seperti itu. Ya. Dan nggak merasa bersalah. Maka diberitahukanlah hal itu kepada Nabi SAW. Turun ayat. Ya. Turun ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Nabi, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kamu berolok-olok, kamu meledek, kamu melecehkan, kamu nggak usah minta maaf. Kamu telah kafir setelah kamu beriman. Abdullah bin Umar melihat orang itu bergantung dengan sabuk pelananya unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kakinya nyandung batu, minta maaf kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, kita itu hanya sendokuro main-main saja, mengisi waktu luang. Gitu alasannya. Sendokuro main-main, nggak serius kita itu. Cuman ya kalau bahasa kita ya buah di majelis, ya, obrolan di majelis-majelis yang seperti itu. Terus yang salah satunya juga saat menuju perang Tabuk ada seorang munafik, Zaid, namanya Zaid. Ya, Zaid ini seorang munafik. Dia tinggal di tempat Umarah. Ya, tempat Umarah. Umarah ini seorang sahabat ikut dalam baiat Aqabah dan ikut perang Badar. Saat itu Umarah bersama Nabi. Zaid di tempatnya Umarah bersama sahabat yang lain. Ketika itu unta Nabi hilang, tersesat, lepas. Para sahabat keluar mencari unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Zaid ibnu Salat al-Qainaqai, yang Qainaqai, mungkin dari Bani Qainuqa, seorang Yahudi dari Bani Qainuqa, pura-pura masuk Islam, menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Terus dia sampaikan bahwa Muhammad, dia mengaku utusan Allah, membawa berita dari langit. Kok ini untanya hilang, kok dia tidak tahu? Ya, untanya hilang kok dia tidak tahu.
Gimana ini untanya hilang kok dia nggak tahu? Katanya dia nabi, katanya dia membawa berita dari langit. Kok untanya hilang kok dia nggak tahu? Ya, sepertinya sepele kalimat ini. Tapi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang lelaki. Jadi tempatnya ini jauh, dalam arti Zaid ngomong seperti itu tidak didengar oleh Nabi, nggak didengar oleh Umarah yang ketika itu menemani Nabi SAW. Muhammad, ada yang ngomong, seorang laki ngomong bahwa Muhammad ya dia mengabarkan kepada kalian berita dari langit, tapi kemudian untanya hilang, dia nggak tahu dan seterusnya. Demi Allah, memang Nabi Muhammad itu tidak mengetahui sesuatu kecuali yang Allah beritahukan kepada beliau, dan Allah memberitahu kepada Nabi di mana unta beliau yang hilang itu, di lembah ini, di celah jalan setapak ini dan ini. Kemudian beliau mengutus para sahabat untuk mengambil unta beliau sallallahu alaihi wasallam yang nyangkut di pohon. Dari tali kekang unta Nabi itu nyangkut di pohon sehingga tak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya apa? Ya, ketemu, diberikan kepada Nabi SAW. Umarah kemudian datang ke tempatnya, ya, nyampaikan suatu hal yang menakjubkan. Ada seorang lelaki mengabarkan demikian, kemudian beliau mengusir Zaid dari tempat beliau. Ya. Ini kembali kepada faedah yang bisa kita sampaikan tadi, bahwa kita belum bisa atau susah, tidak akan sempurna bila mana kita mau berjuang melawan orang lain. Ya, kalau melawan orang munafik itu dengan dalil. Nah, karena mereka itu sholat bersama Nabi. Kalau kita tengok munafik zaman Nabi itu, mereka sholat bersama Nabi. Bahkan Allah sifati ciri sholatnya mereka itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat itu malas-malasan mereka. Ya, yuraunan nas. Mereka riya kepada manusia. Ketika waktu-waktu sholatnya itu tidak banyak dilihat orang seperti subuh, isya, mereka nggak kelihatan atau mungkin berat untuk datang ke masjid. Kata Nabi, athqalus salawati ala munafiqin salatul isya wa salatus subuh atau al-fajr. Salat yang paling berat dilakukan orang munafik, salat subuh, salat isya. Karena memang niat mereka itu adalah untuk riya dan hanya sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berjihad bersama Nabi, ya, mendengarkan khutbahnya Nabi dan seterusnya, tapi mereka munafik. Ya, Nabi mengamalai mereka seperti halnya kaum muslimin. Karena di dunia ini kita memuamalai orang itu sesuai dohirnya, batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti pada yaumul qiyamah, yauma tublas sarair, hari ketika disingkap, dibuka isi dada hati, ya, isi dada dan hati manusia itu, orang nggak akan bisa bohong di hadapan Allah. Seperti kisah 3 orang yang nanti akan dihisab Allah, yang bahkan pertama kali jadi bahan bakar api neraka, ya dan billah, orang yang berjihad ngakunya apa? Aku berjihad di jalanmu ya Allah, karena kamu ya Allah. Itu omongannya yang terlontar dari lisan. Tapi Allah kan tahu isi hatinya. Allah katakan kadzabta, kamu dusta. Kamu berjihad supaya dikatakan ya pahlawan, dan orang-orang pun sudah menyebutmu sebagai pahlawan. Yang mengajarkan ilmu juga Allah dustakan pengakuannya, ya. Yang membaca Al-Quran didustakan pula pengakuannya. Yang berderma juga seperti itu. Makanya kita nggak akan bisa lolos dari pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengetahui yang zahir, yang batin, yang rinci, yang global dari diri kita. Bahkan sebelum kita tahu, Allah sudah tahu. Maka hendaklah berhati-hati, ya, mereka orang-orang yang berusaha untuk membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar kepada mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ya, tengok aja orang-orang kafir ketika mereka membuat suatu makar, kembali kepada mereka makarnya mereka tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Nabi dan para sahabat mereka cinta untuk berjihad, berjuang di jalan Allah.
Dan iman kita nggak akan sempurna kalau kita tidak ikut ambil berjihad, berjuang menegakkan agama Allah. Ya, dalam surah Al-Asr perjuangan kita itu kan dengan iman dan dengan ilmu dan amal. Ya, kalau kita tidak ingin termasuk orang yang rugi, kemudian dakwah dan sabar. Jihad kita untuk diri kita sendiri, memperbaiki diri kita dengan ilmu dan amal. Kalau untuk memperbaiki orang lain dengan dakwah dan sabar. Kenapa kita itu wajib berjihad untuk melawan orang lain? Ya, orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Ya, kita berjihad dengan kekuatan melawan mereka. Kenapa? Karena kita sayang kepada mereka. Ahlus sunnah wal jamaah pengikut Nabi Muhammad itu orang-orang yang paling menyayangi manusia. Apa buktinya? Kalau saya tanya jenengan, ketika ada orang mau masuk ke dalam api, mati nggak kira-kira? Mati. Ketika orang melihat masuk ke dalam api kok dibiarkan, jenengan mau katakan apa tentang orang itu? Hah? Orang yang tak peduli, atau orang yang baik hati, orang yang penyayang, atau yang macam mana jenengan mau menjuluki orang seperti itu? Ngelihat orang masuk ke dalam api, jenengan biarkan. Apa jenengan nyebut orang seperti itu? Hah? Tak peduli. Jenengan senang orang seperti itu? Dan sebagai manusia, kalau kita tahu orang seperti itu, orang maunya masuk ke dalam api, apa langkah yang jenengan mau lakukan? Dihalangi nggak? Dihalangi nggak? Dihalangi. Pertama dengan nasihat. Kan udah tahu sana api misalnya, sana api. Ini orang kok datang ke sana terus sih? Padahal yang kono api gede banget. Kok melaku rono terus sih? Wah bahaya iki. Dikai peringatan sih. Cik ngayal dikapak nih. Tambah keras nggak peringatannya? Dikai nasihat. Nasihat orang kai peringatan. Peringatan regelem kapak nih. Yang perlu dicekel, ngelawan kapak nih. Berontak. Hah? Dikapak nih. Itulah gambarannya. Orang kafir itu orang yang pasti masuk neraka. Gitu loh. Kalau kita sayang sama manusia, dakwai mereka. Allah kan telah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, Yahudi Nasara, dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam. Ini Allah yang mengatakan. Kalau Allah yang mengatakan seperti itu pasti benar. Mereka di neraka jahannam khalidina fiha, kekal selamanya dalam neraka. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kalau kita sayang sama manusia, dakwai mereka, ya, agar mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya. Kalau api dunia itu nggak sepanas api neraka, Pak. Api dunia itu cuma 1 dari 69 bagian api neraka. Kalau seandainya manusia sekarang ini masuk ke dalam api yang besar, lawang dasarnya neraka itu 70 tahun, dilemparkan batu dari atas, baru nyampe dasar neraka itu 70 tahun lamanya. Betapa besarnya api neraka itu. Nah, ini api dunia yang kita lihat sudah panas, sudah mampu untuk membakar dan membunuh manusia. Itu ketika ada orang mau masuk ke dalamnya saja, kita kalau biarkan, kita dianggap orang yang egois, gak peduli sama orang. Bagaimana kalau kita melihat dengan mata hati kita bahwa orang-orang kafir, orang munafik, mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itu dengan mata hati kita. Jalan yang mereka tuju, jalan menuju ke neraka, bukan ke surga.
Terus berikutnya faedah yang bisa kita ambil, jawazu tafarruqil askar fin nuzuli wa 'inda an-naum ma lam yakhafu min amrin. Jadi ketika pasukan itu singgah di suatu tempat, boleh untuk berpencar. Demikian pula ketika tidur, selama tidak dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang buruk, boleh berpencar. Terus atharu tawakkul Allah Ta'ala fil khalas minasyada'id. Faedah lain yang bisa kita ambil, pengaruh tawakal. Ini luar biasa ternyata. Siapa yang awake dhewe sama ya kondisinya dengan yang dihadapi Nabi SAW, pasti asarnya enggak sama dengan asarnya Nabi Muhammad. Misalnya kalau zaman sekarang kasih pistol, ya. Siapa yang bisa menghalangimu dari saya? Kita mungkin jawab Allah, mungkin nggak ada efek apa-apa. Tapi kalau ini yang bicara Nabi Muhammad SAW, kok ngefek? Jatuh pedang itu. Ini loh, asarnya tawakal itu loh. Lawang ketika seorang itu berserah diri kepada Allah, ikhlas berdoa kepada Allah, batu aja bisa bergeser. Kalau Allah menghendaki, jangankan batu yang bergeser, laut aja bisa terbelah. Api menjadi dingin. Jadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hamba itu tawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu ya tinggal jadi, maka jadilah. Jadi segala sesuatu di alam dunia ini terjadi kan ada sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Misalnya orang mau kaya kan harus bekerja. Ini sebab untuk seseorang bisa kaya. Orang mau pintar kan harus belajar, ya, supaya mendapatkan ilmu. Ada sebab, ada akibat. Tapi terkadang, ya, termasuk misalnya mau punya anak ya harus ada apa istilahnya laki dan perempuan. Itu ada sebab, ada akibat. Tapi terkadang Allah berbuat sesuatu itu tanpa sebab. Bisa. Kalau kita nggak bisa toh? Bisakah misalnya jangan pengen punya anak misalnya tanpa istri misalnya? Bisa nggak? Kalau kita nggak akan bisa, karena apa? Kita nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan apa-apa. Wong Allah yang mengatur urusan kita. Tapi bagi Allah mudah saja melakukan sesuatu tanpa sebab. Apa itu? Contohnya? Maryam melahirkan Isa tanpa bapak. Ini aja sudah orang, maka bagi orang Nasara ini suatu bukan aib. Kalau Yahudi menganggap aib. Makanya orang Yahudi itu ya menjuluki Maryam itu pezina. Tapi bagi orang-orang Nasara, Tuhan Maryam itu, Isa juga Tuhan. Karena apa ya? Itu tadi sesuatu yang di luar kebiasaan dan umumnya manusia. Lahir tanpa bapak, ini suatu hal yang luar biasa. Dan Maryam pun juga seorang ibu yang luar biasa berarti, sehingga mereka sampai mengkultuskan dua hamba Allah ini. Padahal ada yang lebih luar biasa daripada Isa. Apa itu? Adam alaihissalam, ya kan tanpa bapak, tanpa ibu Allah ciptakan Adam. Lebih luar biasa mana dengan ada ibu tanpa bapak dibandingkan tanpa bapak tanpa ibu lahir Adam atau muncul Adam? Lebih luar biasa mana? Ya, Adam. Ya. Sarah ada tanpa ibu, bisa, ya, dari tulang rusuknya Adam alaihissalatu wassalam. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita kalau sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah nanti yang atur. Jangan pakai logika kita. Wah, nanti kalau kira-kira aku penghasilanku sebulan cuman UMR nanti kalau aku nikah cukup enggak? Kalau aku punya anak 1, 2, 3, 4, wah enggak cukup ini.
Gitu kan kalau pakai hitungannya manusia. Tapi serahkan semuanya kepada Allah, lakoni wae, melaku jalan. Dan itu yang terjadi. Ya, itu contoh dalam masalah rezeki. Terus berikutnya faedah yang bisa kita ambil, himayatullahi azza wa jalla li Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjagaan Allah kepada nabinya. Ya, dah berulang kali toh, utusan Allah itu mau dihabisi oleh orang-orang kafir. Ibrahim, ya toh, mau dibunuh, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, yang kita tahu saja, yang cerita yang terkenal saja yang kita sampaikan, termasuk Nabi Muhammad SAW ini. Dah berapa kali Nabi Muhammad itu mau dibunuh, tapi tidak bisa, tidak bisa. Maka demikian pula orang-orang yang mengikuti jalan Nabi SAW, mereka akan dijaga oleh Allah. Semakin dekat kita dengan jalannya Nabi, semakin kuat penjagaan Allah kepada diri kita. Terus boleh memberitahukan kepada sahabat apa yang terjadi. Jawazu ikhbaril ashab bima yahdutsu ma'ahu. Jadi Nabi SAW beritahukan itu kepada para sahabat. Ini tadi orang ini saat aku tidur dia ngambil pedangku, terus mengeruskannya kepada aku. Terus aku katakan Allah, pedang itu jatuh. Nabi ceritakan seperti ini bukan untuk riya, bukan untuk riya, hanya untuk memberitahu kepada para sahabat kejadian yang tadi barusan dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus cepatnya para sahabat menyambut seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dipanggil oleh Nabi. Kemudian yang terakhir, al-amir wal qaid yusyariku majundi fil qital, bahwa pemimpin dan panglima perang itu ikut bersama tentara dalam peperangan. Biasanya panglima ini yang belakang toh, atau malah nggak ikut panglima itu. Di sini kan panglima perangnya siapa? Rasulullah SAW. Beliau ikut gabung sama pasukan enggak? Ikut. Nah, bukan malah panglimanya di luar misalnya atau bersembunyi atau tidak ikut bersama pasukan. Ini contoh betapa beraninya Nabi kita Muhammad SAW. Nggak takut, nggak khawatir. Kan banyak sekali peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kan sebenarnya beliau bisa aja tetap di Madinah. Ayo para sahabat sana. Ya, ngirim pasukan perang. Walaupun terkadang juga seperti itu Nabi lakukan. Tapi banyak kali, belasan kali Nabi SAW memimpin langsung peperangan. Bahkan pada waktu perang Uhud beliau terluka dengan luka yang parah. Terus yang terakhir lagi, ya, pemaafan dari Nabi, kemuliaan akhlak beliau tidak membalas, tapi apa? Ya, memaafkan. Dan ini sebagai bukti bahwa Islam itu tidak memaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masuk Islam itu. Ketika Badui tadi itu diminta untuk masuk Islam, tidak mau, ya sudah, tidak dipaksa. Kau kalau mau selamat nyawa kau misalnya, ya, kalau kau sayang sama nyawamu, kau harus masuk Islam. Apakah seperti itu? Tidak. Nabi tawari untuk syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak mau, ya sudah. Tapi dia berjanji nggak akan memerangi Nabi dan nggak akan ikut membantu orang lain kalau memerangi Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti orang inilah orang musyrikin tapi menjaga, memelihara janji, ini luar biasa ini. Nah, kan seringkali orang Allah pas enek kaya ngono ya janjinya ngono, tapi ketika di luar bisa aja diingkari janjinya. Tapi orang ini betul-betul kalau sudah ngomong A, ya A dia sampaikan bahwa dia tidak akan mau memerangi Nabi dan tidak akan mau membantu orang yang memerangi Nabi. Sudah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.